Pemirsa, predator seksual sekaligus dokter PPDS Anestesi Priguna Anugrah tidak mengakui telah memperkosa 3 orang di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Penyidik Polda Jabar menyebut Priguna hanya mengakui perbuatan bejatnya terhadap 1 korban yang terjadi pada tanggal 18 Maret 2025. Predator seksual sekaligus dokter PPDS Anestesi Priguna Anugrah mengaku memperkosa 1 korban pada 18 Maret 2025. Hal itu didapat dari hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Barat terhadap tersangka kasus pemerkosaan ini. Padahal polisi menyebut total ada 3 korban pemerkosaan yang dilakukan oleh Priguna dengan modus yang sama. Namun Priguna tidak mengakui melakukan pemerkosaan terhadap 2 korban lainnya yang merupakan pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Polda Jawa Barat masih melakukan pendalaman dengan memeriksa 17 saksi termasuk dari pihak RSHS dan 2 korban lainnya. Polisi juga akan mendalami soal cara tersangka Priguna dengan mudah mendapatkan obat anestesi untuk membius para korban. Yang untuk keterangan dia sih masih yang awal yang terakhir korban itu. Sementara yang 2 lagi sedang kita dalami. Tanpa izin kepada manusia. Iya, sementara sedang kita kaji ya dengan obat ini. Jenis obatnya apa, nanti kita minta keterangan dari ahlinya, kemudian penggunaan seperti apa, kalau ada pelanggaran itu pelanggaran apa yang dilanggar dari penggunaan obat-obat ini. Termasuk kepemilikan apakah obatnya obat dari rumah sakit atau dia bawa itu sendiri? sedang kita dalami. Cara Priguna mendapatkan obat bius memang masih menjadi pertanyaan. Dokter Gigi Mirza Mangku Anom yang ikut membantu membongkar kasus pemerkosaan oleh Priguna ini juga heran bagaimana bisa dokter residen tahun kedua dengan leluasa memiliki obat bius. Mas Kevin, yang tadi saya tanyakan, bagaimana mungkin itu bisa diakses tanpa adanya izin atau ada dari misalkan diakses dari rumah sakit, itu kan tentu harus ada datanya ya. Kapan diambil untuk pasien yang mana dan berapa banyak, dan itu ngambil obat itu nggak bisa segampang itu setahu saya di rumah sakit, karena pasti akan ada pelaporannya, izinnya dan lain sebagainya gitu. Selain itu, Menteri Kesehatan periode 2004-2009 Siti Fadila Supari juga mempertanyakan soal pengawasan dan SOP yang dijalankan oleh rumah sakit. Pasalnya, sebagai dokter residen, Priguna seharusnya tidak boleh membawa pasien apalagi hanya berdua. Saya agak heran kenapa dokter PPDS ini bisa membawa pasien ini ke lantai 7, kok yang nggak ada yang ngikutin, nggak ada suster yang ngikutin, tidak ada saudara yang mengikuti, sehingga cuma berdua saja. Nah itu juga sebetulnya aturan rumah sakitnya seperti apa? Itu sudah tergantung dari rumah sakit masing-masing, Mbak. Ya. Mestinya jangan ada tempat-tempat kosong seperti itu yang bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak baik seperti ini. Para korban mendapatkan pendampingan psikologis dan hukum. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat di institusi kesehatan demi melindungi pasien dan keluarganya. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.